Selamat pagi anak-anak semua, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang dasa paramita. Dan ini sudah sampai pada pelajaran 2 atau bab 2. Temanya hari ini adalah dana dan sila, ya. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Tangan anjali, mata dipejamkan. Marilah kita bersama-sama mengawali dengan memanjatkan doa nama Karakata. Arahang sama sambuddho bhagawang buddhang bhagawantang abhiwademi suwakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah para Buddha yang Maha Suci, Maha Bijaksana, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para Bodhisattva, Maha Sattva. Semoga hari ini kami dapat belajar dengan baik dan penuh konsentrasi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu. Baik ya. Jadi hari ini temanya tentang dana dan sila. Tetapi sebelum Pak Guru menjelaskan pengertian dana dan sila, Pak Guru akan menjelaskan tentang arti dasa paramita, ya. Apa itu dasa paramita? Dasa paramita artinya 10 kesempurnaan atau 10 kebajikan, ya. Dasa itu artinya 10, paramita. Paramita itu artinya kesempurnaan atau kebajikan. Nah, dari 10 isi dasa paramita ini, isi yang pertama adalah tentang dana, dan kedua tentang sila, ya. Dan ada yang lain lagi, yang ketiga sampai yang ke-10. Dan ketiga sampai yang ke-10 kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang pengertian dari dana dan sila, ya. Nah, coba kita lihat dulu penjelasan tentang dana, ya, atau dana paramita. Dana paramita artinya kesempurnaan dalam hal berdana atau beramal, ya. Dana, beramal, memberi, menyumbang, membantu, ya. Itu termasuk pengertian dari dana. Dana ini dapat dilakukan baik berupa materi maupun non materi, ya. Nah, sebenarnya ada 5 jenis dana, ya. Yaitu diantaranya adalah ada amisadana, dhammadana, atidana, mahatidana, dan yang kelima adalah abhayadana. Tetapi di sini Pak Guru mau menjelaskan tentang atidana dan mahatidana, ya. Atidana artinya dana dalam bentuk pengorbanan kepentingan diri sendiri untuk kebahagiaan makhluk lain, ya. Jadi atidana artinya dana dalam bentuk pengorbanan diri sendiri untuk kebahagiaan makhluk lain. Nah, kemudian mahatidana itu adalah dana dalam bentuk pengorbanan jiwa dan raga untuk bangsa dan negara atau untuk kebahagiaan makhluk lain. Nah, itulah pengertian dari mahatidana. Nah, di sini Pak Guru mau menceritakan tentang atidana
Nah, ini ada cerita tentang Atidana, di mana pada zaman dulu ada seorang putra raja yang bernama Wiswantara, ya. Wiswantara ini adalah putra raja dari Raja Sanjaya. Dan Wiswantara ini dikenal sebagai seorang pangeran yang dermawan, suka memberi, suka berderma, suka beramal, ya. Bahkan sampai beliau menyerahkan gajah putih, gajah kerajaan kepada pendeta, ya. Nah, tetapi karena kedermawannya ini tidak disukai oleh ayahnya, yaitu Raja Sanjaya. Kemudian Raja Sanjaya ini mengusirnya ke sebuah gunung, namanya Gunung Wanka, ya. Nah, pada saat itu pergilah Pangeran Wiswantara ini bersama istri dan kedua anaknya, putra dan putri, ya. Nah, anak-anak semua pada saat dia meninggalkan kerajaan menuju ke sebuah gunung Wanka, Pangeran Wiswantara ini menaiki kereta yang ditarik dengan 4 ekor kuda, ya. Tapi di perjalanan ada seorang pendeta yang meminta kudanya itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Wiswantara ini memberikan 4 ekor kudanya ini. Selang beberapa hari, kemudian keretanya juga diberikan kepada pendeta yang lain. Nah, akhirnya pada saat itu Pangeran Wiswantara ini bersama istrinya berjalan kaki menuju Gunung Wanka ini sambil menggendong anaknya. Yang istrinya menggendong putrinya, yang Pangeran Wiswantara menggendong putranya, ya. Nah, sampai di sebuah tempat di pegunungan itu, dia atau beliau tinggal di sebuah gubuk yang terbuat dari kayu-kayu, ya, yang sangat sederhana sekali. Nah, suatu hari datanglah seorang Brahmana yang meminta kedua anaknya itu untuk dijadikan sebagai pembantu Brahmana. Nah, karena sifat kedermawanannya ini, akhirnya Pangeran Wiswantara ini menyerahkan kedua anaknya ini, ya. Kemudian selang beberapa hari lagi datanglah seorang dewa, ya, yaitu Dewa Saka. Kemudian Dewa Saka ini menjelma menjadi pendeta yang miskin, ya, menjelma menjadi pendeta yang miskin untuk meminta istrinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pangeran Wiswantara? Dia pun juga menyerahkan istrinya itu, ya. Nah, dengan demikian Dewa Saka ini melihat ketulusan, keikhlasan hati yang dilakukan oleh Pangeran Wiswantara ini. Kemudian Dewa Saka ini menyerahkan, ya, menyerahkan kedua anaknya dan istrinya ini kepada kakeknya, yaitu Raja Sanjaya. Nah, anak-anak semua, nah, jadi Raja Sanjaya ini terkejut dan kemudian timbul kasihan kepada Pangeran Wiswantara ini, dan akhirnya Raja Sanjaya ini memanggil anaknya untuk kembali ke kerajaan, ya. Dan pada suatu hari Pangeran Wiswantara ini kemudian menjadi raja menggantikan ayahnya itu. Itulah cerita tentang Atidana. Kemudian Mahatidana, ya, itu adalah dana dalam bentuk pengorbanan jiwa dan raga, ya. Jadi kita bisa mencontoh dari cerita
pengorbanan jiwa dan raga yang dilakukan oleh anak seorang raja juga, ya kan? Ini kisahnya tentang Mahatidana, ya. Nah, jadi anak-anak semua, pada suatu masa hiduplah seorang raja yang bernama Maharata, ya. Raja Maharata ini mempunyai 3 putra, diantaranya yang bernama Mahapranada, Mahadewa, dan Mahasatwawan, ya, Mahasatwawan. Nah, pada suatu hari ketika pangeran ini atau ketika putranya ini berjalan ke sebuah hutan yang sunyi, dan tiba-tiba di situ ketika pangeran ini melihat ada seekor harimau yang kondisinya sangat memprihatinkan, ya. Badannya kurus, kemudian lemas, dan di samping itu harimau betina ini sambil menyusui kelima anaknya, karena pada saat itu harimau ini sebenarnya baru melahirkan kelima anaknya itu. Dengan kondisi yang lemas, kurus, ya, harimau betina ini menyusui kelima ekor anaknya ini. Nah, kemudian ketika pangeran ini saling berbicara, ya, dia merasa kasihan kepada kondisi harimau ini. Nah, kemudian yang Pangeran Mahasatwawan, ya, itu dia timbul dalam dirinya ingin mengorbankan jiwanya supaya dapat dimakan oleh harimau yang memprihatinkan itu. Kemudian Mahasatwawan ini menyuruh saudaranya Mahapranada dan Mahadewa ini untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian beliau mengatakan nanti Mahasatwawan ini akan menyusulnya. Dan pada saat itu kedua saudaranya ini melanjutkan perjalanannya. Kemudian Mahasatwawan ini kemudian dia mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh harimau yang sedang kelaparan dan kondisinya menyusui kelima anaknya itu. Nah, akhirnya dimakanlah Pangeran Mahasatwawan ini, ya. Itulah jiwa pengorbanan seorang bodhisattva, dan dia mengorbankan itu bercita-cita ingin menjadi seorang Buddha, ya. Sangat luar biasa pengorbanannya, ya. Nah, itulah cerita tentang Mahadana, ya. Nah, kemudian sila paramita. Sila paramita ini artinya adalah kesempurnaan dalam hal perilaku, perbuatan yang luhur, ya. Hidup bersusila, hidup dengan kebaikan-kebaikan, ya. Nah, jadi hidup bersusila itu adalah perbuatan yang baik yang dapat dilakukan melalui badan jasmani, ucapan, dan pikiran, ya. Nah, itulah pengertian dari sila. Kemudian di sini ada 3 jenis pengertian dari sila. Nah, ini anak-anak bisa lihat 1, 2, dan 3 itu, ya. Kebajikan moral secara umum, kemudian kebajikan moral yang dikaitkan dengan suatu cita-cita, dan kebajikan moral yang dikaitkan dengan 5 ajaran moral Pancasila Buddhis, ya. Nah, kemudian pelaksanaan sila ini juga dapat seorang bodhisattva itu dapat menghancurkan dari 3 akar kejahatan. Apa itu? Yaitu loba, dosa, dan moha, ya. Loba keserakahan, dosa kebencian, dan moha keserakahan, kebodohan. Nah, anak-anak semua, jadi itulah penjelasan Pak Guru pada hari ini. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk anak-anak, dapat dimengerti dengan baik, ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sebelum itu kita akhiri, kita tutup dengan berdoa dengan menyanyikan Vita Namaskara. Tangan Anjali.